Kenapa sih film horor Indonesia gitu-gitu aja, bahkan cenderung jelek? Mari kita bahas di Unpops. Oke, selamat datang di Unpops. Jadi di channel ini merupakan segmen baru ya. Segmen baru kita, Unpops, Unpopular Opinion. Jadi di segmen ini kita bakal bahas unpopular opinion tentang sebuah fenomena atau sebuah isu lah. Jadi kalau di video kali ini kita bakal bahas isunya itu tentang kenapa sih film horor Indonesia banyak orang beranggapan kalau film horor Indonesia itu kualitasnya kayak gitu-gitu aja gitu loh. Bahkan kayak cenderung jelek gitu loh katanya. Katanya boleh, ya. Boleh. Jadi kita bahas opini tersebut ya. Kita bahas lebih dalam. Kenapa sih? Iya, latar belakang kenapa sih banyak yang bilang jelek gitu loh. Sebenarnya apa alasannya? Kenapa mereka bisa sampai berpikiran seperti itu? Nah, kita bakal bahas di video kali ini. Seperti itu. Oke, siap. Kita perkenalan dulu gak sih? Oke. Mungkin dari siapa? Aku. Dari Mas Juan dulu. Oke, perkenalkan aku Juan Bagus Pangestu di sini. Dan masnya satu ini. Perkenalkan, nama saya Bayu Catur. Oke. Yang menemani Mas Juan konten Unpops. Ya, mungkin akan bertemu kita lagi di next video ya. Siapa tahu. Oke. Jadi kita bakal ngomongin horor nih. Horor. Film horor, spesial horor. Nah, jujur ini disclaimer dulu ya teman-teman. Aku bukan orang yang senang atau ngefans sama film horor juga. Ya, tapi gak benci juga. Aku suka sama adrenalin, kan mesti ada adrenalin kan kalau kita nonton film horor, ada tensi yang dibuat building dari film horor tersebut. Nah, tapi mungkin ada setujunya sama Mas Juan tadi yang bilang kalau film horor Indonesia gitu terutama ya cenderung ya tidak ada peningkatan atau bisa dibilang tidak ada gebrakan baru gitu dari industrinya film horor tersebut. Jadi kalau aku bisa memposisikan statement saya gitu loh. Aku bukan yang fans banget dari film horor, tapi bukan haters juga. Ya. Kalau mungkin dari aku ya, kalau aku sendiri mungkin agak ngikutin ya film horor, walaupun horor tuh bukan jadi genre favoritku, tapi setidaknya aku ngerti lah maksudnya dan ngikutin beberapa sutradara horor kayak Kimo dan Joko Anwar dan segala macam. Itu mungkin sutradara horor yang aku suka ya, secara style dan gimana penggambaran penceritaan mereka yang mereka bangun. Nah itu, mungkin kita bakal mulai dari horor sendiri ya. Horor sendiri itu apa sih horor? Sebenarnya kalau kita ngomongin film horor tuh, film horor adalah film yang emang tujuannya itu buat memunculkan rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri. Jadi emang tujuannya ketika kita nonton film horor ya sudah pasti ingin buat penonton jadi takut, ngeri. Emang didesain untuk itu memicu rasa-rasa. Iya, biar macu adrenalin juga. Itu yang buat buat film horor. Emang kadang mereka buat film horor hanya untuk menakut-nakuti istilahnya gitu loh. Ini yang jadi awal-awal permasalahan mungkin akan kita bahas lebih jauh lagi seperti itu. Nah, kalau soal ngomongin film horor terutama yang di Indonesia ya Mas Juan. Aku tuh kayak gimana sih asal usulnya kok bisa si genre ini muncul atau bahkan jadi sebuah genre yang favorit atau banyak diproduksi secara massal terutama industri film Indonesia itu. Maksudnya asal usulnya tuh kayak gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya kalau buat ngomongin film horor terutama di Indonesia ya, itu film horor pertama yang diproduksi di Indonesia tahun 1934. 34 itu film horor pertama dengan judul Dua Siluman Ular dan Putih. Itu singkatannya akronim Disopet. Nah, akronimnya 1934. Setelah tahun itu Disopet naik, muncullah beberapa produksi film horor yang bermunculan gitu loh. Jadi ini awal cikal bakalnya film horor Indonesia nih, si Disopet 1934. Ular putih itu yang ada actionnya itu masih. Iya, ya masih horornya horor kayak gitulah. Oke. Yang lebih ke bahas siluman, belum yang benar-benar hantu. Ya, kayak film-film kolosal itu kan sih. Ya, itu dia. Itu. Kemudian dari sejarah itulah. Kemudian di tahun 1971 itu sempat mengalami penurunan horor. Jadi setelah Disopet itu muncul kan banyak masyarakat yang tertarik. Oh, ada nih genre horor. Ada nih genre baru di Indonesia, genre horor. Nah, itu mulai
dikenal, kemudian di 1971 mulai mengalami penurunan, entah gak tahu ya, entah mungkin genre itu kurang berhasil menarik penonton kembali. Mungkin ceritanya atau sutradara di tahun tersebut kurang bisa apa ya mengangkat genre-genre horor dengan baik, ya nggak tahu. Aku belum tahu pasti itu kenapa terjadi. Tapi intinya setelah di tahun 1971 itu film horor mulai naik kembali. Muncullah kayak film-film Susana lah. Paling sering tuh dia Susana itu yang paling terkenal kan. Paling terkenal tuh tahun 1976 sampai 1991 pokoknya. Di tahun-tahun range tahun-tahun segitu 90-an horor-horor tersebut muncul. Nah, kalau itu kan tren horor muncul kembali ya, itu apa ya? Kayak ya hal yang memicu kembalinya tren itu kenapa ya? Sebenarnya kalau tren itu kembali karena balik kan sempat turun ya tren horor itu. Kemudian muncul horor yang benar-benar apa ya? Istilahnya kayak horor gitu loh. Hororan. Horor yang emang iblis terus kayak hantu. Sebenarnya fun fact itu kayak Pengabdi Setan, Ratu apa ya? Ratu Ilmu Hitam itu adalah film remake dari film-film di tahun segitu, tahun 90-an. Nah, itu di remake jadi Pengabdi Setan. Judulnya pun sama, Pengabdi Setan kayak gitu-gitu. Siksa Kubur pun yang baru-baru ini tayang juga adalah hasil remake. Hasil remake juga. Remake atau reboot ya? Baru tahu. Itu dari tahun-tahun yang film-film yang udah lama ya kayak gitu. Nah, itu kan udah mulai bahwa di situ film horor emang memberikan visualisasi dan juga kayak kengerian tersendiri, sehingga emang di situ agak naik lah pamor film horor ini. Nah, itu di tahun 90-an. 90-an dia naik nih pamornya si film horor. Masuk ke tahun 2000-an semakin naik kah, atau karena kita tahu trennya naiknya, apakah para sineas saya sebutnya sineas juga melihat trennya juga naik, apakah semakin banyak film-film horor di Indonesia atau bagaimana? Kalau yang aku lihat ya di tahun 2000-an, sebenarnya kalau di 2000-an awal tuh film horornya ada, tetap rilis, tapi enggak jadi bukan jadi top of mind genre favorit masyarakat gitu loh. Jadi horor ini tetap ada. Ya sebenarnya stabil juga, cuma enggak difavoritin banget lah, bukan banyak diminati lah di tahun segitu. Sampai akhirnya sebenarnya di tahun mungkin kita anak 2000-an 90-an pasti pernah dapat lah horor-horor, tahu enggak horor-horor yang bernuansa porno. Oh, gimana tuh? Ya, jadi itu di tahun 2000-an lah, 2005 ke atas itu kita ada kalanya tuh sempat ada tren horor yang mengeksploitasi hal-hal seksual. Jadi contohnya nih kayak pernah nonton kayak Suster Keramas. Ya, itu terus kayak sering terdengar itu. Suster ngesot apa gitu. Ngesot segala macam gitu. Iya. Itu laris ya itu ya. Itu laris banget. Ya. Itu aku ingat banget dulu, aku sampai nggak tahu dulu zamannya kayaknya zaman VCD DVD bajakan gitu loh ya. Banyak ya itu. Banyak banget, aku kayak nyari kayak film-film horor kayak gitu loh. Dan sebenarnya di saat itu film horornya tuh lebih dikemas dengan komedi. Jadi benar-benar horor tapi pembawaan tuh komedi gitu loh. Ya. Jadi kalau lihat itu secara template ceritanya tuh pasti ada orang yang berwatak komedi, humoris lah. Di situ ada karakter-karakter komedi dalam film-film horor ini, dan emang gak serius-serius banget juga film-filmnya. Nah, ini aku jadi keingat gara-gara bahas tren film horor yang sexualized lah ya. Ada unsur-unsur seksualitasnya, karena mungkin kalau ditarik tahun-tahun 80-an 90 kan sebenarnya kan bener sempat ada film-film horor, dan itu tuh bener mengedepankan malah sisi pornonya seperti itu, karena dulu saat tren industri film belum naik di tahun 2000-an kan kayak ada film AADC yang itu kan bisa dibilang itu menginisiasi revolusi industrinya film di Indonesia lah. Itu kan dulu dari pemerintah tuh tidak ingin, nah ini bahas pemerintah nih, tidak ingin si masyarakat tuh
punya apa ya istilahnya tontonan-tontonan yang gimana ya, tontonan-tontonan yang cukup bikin mereka mikir lah, atau tontonan-tontonan yang berkualitas lah zaman dulu. Makanya mereka kayak ngedorong udah ini ada tontonan yang mudah ditonton, menghibur juga, dan cewek gitu loh, dan horor dan mudah untuk dicerna. Maka dari itu kayak ada kecenderungan atau tendensi untuk membuat film-film yang seperti itu. Iya, jadinya kan di saat itu trennya emang repetitif gitu loh. Repetitif dan memang cerita sudah ada di zaman dulu gitu iya, lah. tema-temanya lebih ke ini, kayak judul-judulnya tuh kayak pasti ada unsur kayak apa ya, suster keramas perawan atau enggak kayak paku kuntilanak ini, terus hantu ini. Dan itu cukup berlangsung lama ya, itu cukup bertahun-tahun, sampai ada banyak itu ada listnya di sini loh, banyak banget loh. Sampai ada apa aja nih? Rin Sakuragi di film Suster Keramas 2009. Nah, itu fun fact-nya lagi kayak bahkan kayak di zaman itu Indonesia mendatangkan beberapa artis-artis artis Jepang ya. Mungkin teman-teman tahu di sini nih. Iya, artis itu ada nama-nama yang ternama lah. Buat masuk jadi pemain filmnya gitu. Gila ya, film horor kita ya bisa mengundang gue star gitu. Gestar dari Jepang, dari Jepang langsung tuh. Ada Maria Ozawa di film Hantu Tanah Kusir. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat tuh. Surah Aoi, Suster Keramas 2. Wah, jadi penasaran aku sama filmnya. Oke. Nah, sampai akhirnya di tren ini mulai cenderung ingin dimusnahkan lah sama intinya di boykot lah. Bergeser di boykot karena seingatku dulu ada judul intinya kayak menculik Maria Ozawa atau apa gitu, horornya, tapi akhirnya itu masyarakat kayak memboikot rame-rame gitu. Mungkin masyarakat sudah bosan. Dengan wah kok film-filmnya kok gini-gini semua, kok tidak ada yang fresh gitu ya. Pasti ada kalanya kan masyarakat mulai bosan kan kalau trennya sama terus-terusan. Setelah ada pemboikatan itu yang mungkin menjadi titik balik untuk perfilman di Indonesia. Jadinya ya muncullah di tahun 2010-an. Nah, itu dimulai dari Danur. Film Danur. Film Danur terus kayak yang benar-benar bagus dan kualitasnya oke kayak Pengabdi Setan 2017 kayak gitu-gitu. Sebenarnya di tahun yang berisikan horor porno itu ya ada beberapa horor yang bagus juga, cuma emang tenggelam aja, gak terlalu diminati. Salah satu yang aku ingat 2009 dulu ada Rumah Dara, 2010 Rumah Dara. Itu benar-benar horor dan keren gitu loh. Ada Pintu Terlarang juga 2009 gitu. Ya seperti itu. Nah mungkin setelah trennya bergeser, mulai nih masyarakat mulai pengen dapat kualitas film horor yang bagus nih ya. Dan para pelaku industri sudah mulai tahu kalau masyarakat demand-nya sudah bergeser. Nah terakhir aku nonton film horor tuh yang judulnya Inang. Oke. Inang tuh di tahun berapa ya itu ya? 2017-an kayaknya. Pokoknya tahun segitulah. Itu cukup bagus lah itu secara narasi, secara sinematografi, dan yang aku suka dia building up horornya tuh cukup rapi. Aku cukup merasakan ya ada teror lah di situ, ada hal yang mengancam ya, rasa takut, rasa cemas tadi yang didefinisikan tujuan film horor. Balik lagi. Cuman mungkin ini jadi rahasia umum lah kalau misal mengenai visual efek atau darah-darahan atau hal-hal yang 3D lah di situ, mungkin film Indonesia masih perlu bisa diperbaiki lagi lah. Bisa. Harusnya bisa. Masih banyak perkembangannya, masih bisa dieksplor lagi. Itu sih. So mungkin kalau kita bicara horor yang sempat terjadi beberapa waktu lalu itu soal horor kan trennya tuh sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya tren horor itu mengikuti apa yang terkenal, kebanyakan tema dan ceritanya akan mengikuti gitu loh. Contoh kayak kemarin tuh kita ada pro kontra tentang film horor yang cerita yang pendekatannya kayak Islami gitu loh. Entah dari judul, entah dari cerita secara keseluruhan, unsur agama. Lebih ke judulnya. Misal kayak judul si Jin, terus kayak apa lagi? Hanzab. Terus horor ada isunya tuh ya, Kiblat, yang rame tuh. Yang jadi trigger tuh ada film horor judulnya Kiblat. Tuh. Kalau dari kata yang memboikot lah saat itu, yang masalahkan tentang masalah itu, mereka beranggapan bahwa horor yang mengambil unsur-unsur Islam ini tujuannya tuh lebih ke arah negatif untuk menakut-nakuti sesuatu kegiatan kan
kalau di film kiblat itu kan ya kiblat kita kalau di agama muslim kan untuk sholat ya kita menghadap kiblat ya. Nah itu di cerita tuh diceritakan kalau pas ketika seseorang menghadap kiblat tuh ada diganggu gitu loh. Ya. Jadi kayak muncullah spekulasi negatif itu. Ya kenapa horornya harus dibuat kayak gitu loh? Kenapa kan bisa unsur yang lain aja. Jadi dia membuat unsur horor atau sumber horornya itu sendiri dari unsur agama itu. Unsur agama kan? itu yang mungkin diminta pertanggungjawabkan gitu loh. Nah, ini juga ada beberapa cerita dari temen juga sih yang dia nonton film Makmum. Dia kan ceritanya tentang dia sholat sendiri, terus ada yang ngikut gitu. Ada bener-bener ada yang cerita jadi takut sholat sendiri lah gara-gara habis nonton film itu. Maksudnya itu tadi mungkin ide-ide bisa dari mana aja ya. Kita nggak menyalahkan brainstorming atau muncul idenya dari sisi mana aja. Cuman ya mungkin itu sisi minusnya dari menggunakan unsur agama. Ada beberapa trauma yang bisa ditimbulkan dari nonton film horor yang seperti itu. Itu yang mungkin jadi permasalahannya. Sebenarnya itu menurutku ya kenapa film horor dekat dengan agama, karena ya hal-hal goib kan emang kita kan emang banyak kultur kita kan emang banyak mistisnya juga ya. Jadi emang mau gak mau film horor tuh emang keterkaitannya emang diambil dari pendekatan agama gitu loh, pendekatan religi mungkin, gitu. Ya, atau mungkin ini asumsi aja ya. Kan orang kalau misal pengen filmnya dicintai kita kan berarti harus ngambil sisi yang paling relate dari diri kita gitu loh. Kalau masyarakat Indonesia paling relate dari setiap individual ya sisi agamanya kan. Ya mungkin ada beberapa ya penulis naskah, sutradara yang mengambil kesempatan itu untuk bisa filmnya itu lebih relate ke orang-orang yang menontonnya. Ya mungkin itu menjadi salah satu strateginya mereka. Bisa jadi. Ya itu plusnya mungkin ya. Plusnya ya minusnya itu tadi. Sebenarnya itu tinggal si filmmakernya aja sih gimana bertanggung jawab. Ya, mengembangkan dan mempertanggungjawabkan. Kenapa mereka ngambil unsur itu? Ya pasti ada alasannya lah. Mereka harus ngekelirin motif itu aja sih. Seperti itu. Oke. Nah, kita udah bahas nih. Tapi menurutku ya di Indonesia itu cukup banyak banget film horor gitu loh. Jadi mungkin kalau aku lihat ya kayak setahun aja mungkin bisa puluhan judul-judul film horor yang mungkin yang kita tahu ya, yang terkenal sampai ada yang emang nggak terkenal aja gitu loh. Kita kayak nggak pernah sekalipun ke bioskop nggak ada judul film horor yang nggak dipajang gitu. Iya pasti ada, tiap bulan pasti ada. Paling nggak 1, 2, 3 ada. Filmnya siapa, film ada apa gitu kan. Selalu ada ya. Semasif itu ya. Semasif itu film-film horor kayak ya emang jadi apa ya? Genre favorit yang itu juga dimanfaatin sama filmmaker gitu loh. Ya ini masyarakat Indonesia kan suka film horor ya, kita buat aja, banyakin aja film-film horor. Itu yang menurutku membuat si kualitasnya jadi tidak terlalu terjaga gitu loh. Seperti itu. Nah, mungkin kita bakal bahas ke opini pertama kita. Kenapa sih film horor Indonesia itu cenderung gitu-gitu aja, bahkan mengarah ke jelek gitu loh. Seperti itu. Kalau menurut ada opini pribadi gak? Kalau kalau dari aku pribadi ya mungkin itu tadi mungkin dari sisi masyarakat, dari sisi masyarakat memang seleranya kita ya seperti itu. Seleranya kita ya adalah sebuah tontonan yang mana itu mudah dicerna. Kan film horor rata-rata ya mudah dicerna gitu loh. Ada semacam template yang rata-rata filmmaker dipakai gitu. Ada sebuah premis cerita yang biasanya itu tuh sama satu sama lain gitu. Nah, itu mungkin dari sisi masyarakat mudah dicerna dan orang di satu sisi kita bisa nonton bareng-bareng gitu, kayak merasakan rasa adrenalin rushnya yang seru juga tanpa susah untuk dicerna. Kan itu 2 poin yang mungkin menjadi nilai plus dari film horor itu sendiri kan. Betul. Maka dari itu mendulang, karena banyak yang nonton, laris, mendulang banyak profit bagi sinias. Ya udah, mungkin ya why not? Mungkin kalau misal mereka mencari profit atau mencari membuat film komersial yang memang pasti laris, ya mungkin itu akan menjadi salah satu jalan mereka yang dipilih gitu kan. Bisa jadi formula yang selalu dipakai dan terbukti memang selalu ada kan, selalu dipakai juga kan. Seperti itu
ya mungkin kalau misal salah enggak atau baik atau buruknya ya apa ya baik-baik juga gitu loh. Mungkin satu yang mungkin dari pribadi ingin dari film horor ya adanya peningkatan, level up, inovasi dari ya mungkin dari premis cerita, bisa dari CGI teknisnya, pengambilan gambar, seperti itu sih kalau dari aku. Ya, kalau dari aku ya sebenarnya hampir sama aja. Cuma aku bagi ke dua alasan pribadiku kenapa memandang fenomena atau isu ini yang emang sekarang lagi dibahas juga sih sebenarnya. Pertama itu mungkin dari secara market pasarnya. Kalau kamu tahu, nanti mungkin bisa dicek aja itu film Indonesia terlaris nomor 1 itu film horor, bro. Film horor dan sebenarnya saya tahu ini. Iya, KKN Desa Penari itu nomor 1 dan beberapa itu ada Pengabdi Setan juga itu cukup terlaris lah. Nah itu karena ada market pasar ini kan filmmaker kan pasti jadinya punya udah ngetahuin nih kalau kita punya masa horor, masa orang-orang penyuka horor. Nah, ada marketnya. Iya, ada marketnya. Kadang mereka tidak akhirnya mereka lebih mentingin kuantitasnya. Karena kayak tiap film horor tuh pasti 200-300 ribu penonton pasti dapat biasanya. Kalau film-film genre lain tuh kayak genre mungkin drama atau enggak, iya drama keluar atau thriller. Paling susah itu thriller. Thriller tuh dikit banget yang nonton. Tapi kalau horor tuh ada jaminan penontonnya gitu loh. Jadinya mungkin ya pendapat pribadiku tuh para filmmaker ini emang nyari ya udah kita buat aja secara kuantitas kita banyakin. Bahkan kayak ada filmmaker yang emang mengincar ini ya. Yang ngincar emang marketnya aja. Semuanya ya. Semuanya. Cuma banyak kok filmmaker yang bagus-bagus kayak yang idealis gitu. Kayak mungkin ada satu PH ya. Kayak mereka punya setiap tahun tuh pasti ada 2-3 film horor yang mereka keluarkan gitu loh. Ya itu. Tapi ada juga salah satunya Joko Anwar lah. Joko Anwar tuh buat film horor. Coba bayangin 2017 Pengabdi Setan, 2022 Pengabdi Setan 2. Jaraknya berapa tahun? Panjang kan? 2012 ya. 2017 ke 2022. Wah, itu sudah panjang gitu. Dan terbaru 2024 ada Siksa Kuburnya juga. Jadi itu maksudnya yang salah satu contoh yang bagus itu ya itu film-film Joko Anwar kenapa menjadi minat juga. Akhirnya Indonesia punya sutradara horor yang bisa ngasih penceritaan dan visualisasi yang oke juga. Nah itu salah satunya film Pengabdi Setan dan emang benar-benar booming saat itu. Mereka dapat tontonan, ada nih film horor tapi secara cerita kuat banget, terus risetnya juga dalam, terus secara visualnya juga sinematografinya juga oke banget gitu. Ya akhirnya masyarakat mengamini gitu, inilah film horor yang bagus gitu loh. Kayak gitu. Nah menurutku itu sih karena filmmakernya itu emang ngejarnya kuantitas kebanyakan. Tapi kalau dari sutradara sendiri cuma Joko Anwar ya yang sebenarnya ada Kimo Istanbul tuh kayak film horor sebenarnya. Kalau Kimo Istanbul tuh dia ngesutradarin film Sewu Dino, ada film Sewu Dino, Ratu Ilmu Hitam. Juga tuh. Terus yang lainnya aku lupa. Tapi aku dulu suka yang Rumah Dara dia filmnya, yang jadul. Nah dia itu film terbarunya dia disutradari Badara Wuhi. Jadi kalau KKN pertama itu kan sutradaranya beda. Nah di Badara Wuhi dia yang ngambil lah, diamanahi. Banyak bilang bagus juga itu. Bagus secara peningkatan kualitas lebih jauh lah dibandingkan KKN ya. Seperti itu. Nah yang kedua itu ada sebenarnya yang salah satu alasannya karena konsep cerita dari film horor tuh kayak template gitu loh. Kalau kita lihat film-film horor Indonesia kan ya kayak gitu-gitu aja. Maksudnya secara struktur penceritaan, konsep pengemasannya itu yang ya kayak gitu yang gampang, mudah dicerna, mudah ya jatuhnya akhirnya karena emang ngincernya untuk agar mudah dipahami ya jatuhnya kayak terlalu kentang gitu loh. Terlalu enggak dalam lah. Enggak dalam, dangkal banget gitu ceritanya. Dangkal banget. Enggak banyak itu. Nah, sampai kayak muncul kan Siksa Kubur kemarin kan baru-baru rilis nih. Nah itu jadi genre baru juga kayak horor psikologis kan mungkin gak banyak di Indonesia ya, jadi jadinya kayak itu salah satu keunikan gitu loh, horor baru muncul dengan penceritaan tuh yang dia tuh pace-nya slow burn gitu loh, lambat banget, jadi benar-benar fokus ke cerita
Kan biasanya film horor kan dia langsung kan apa premisnya apa, langsung ada setan, datang ke lokasi, ditakutin, lari, kayak gitu lah. Iya, ada orang yang skeptis, terus ada triggernya, terus digangguin, terus gitu-gitu, terus entah mati entah apa gitu. Oh, ini beda ya. Ini beda, ini bener-bener buat mikir. Aku habis nonton aja sampai kayak mikir, terus pengen nyari forum diskusi gitu loh buat ngediskusi film ini tuh seperti apa sih filmnya, kayak gitu. Menurutku itu sih. Yang kedua adalah konsep cerita yang dipakai tuh emang tidak explore dan kembangin dengan baik gitu loh. Emang dangkal aja. Mungkin kalau diberi waktu yang panjang mungkin kayak di riset berapa bulan, terus skenario nya kan ada jangka waktu dari lama tiap filmnya ya. Dan akhirnya rilis bagus. Rilisnya. Iya. Tuh. Oke. Jadi ya seperti itulah mungkin opini kita tuh entah udah banyak ya itu. Filmmakernya dari emang konsepnya yang gitu-gitu aja. Masyarakatnya juga yang juga suka gitu. Juga suka. Mungkin orang kalau bikin kayak produsen nggak mungkin bikin sebuah karya atau barang kalau nggak ada pasarnya. Nggak menjual gitu ya, buat apa gitu loh. Seperti itu. Cuma emang sekarang ini banyak yang jelek aja, maksudnya dibandingkan yang bagus ya. Mungkin kayak dari 20 ada yang bagus. Cuma banyak jeleknya aja. Banyak yang kurang bagus aja. Kayak gitu. Ada yang bagus. Ada yang bagus. Cuma banyak yang kurang bagus. Bahan baral ya itu. Ya kayaknya udah cukup ngalor ngidul ya kita ya Mas Juan ya. Udah cukup banyak pembahasan yang kita berikan. Mungkin teman-teman kalau misal rasa enggak Bang, saya suka genre horor yang ngacak-ngacak kok, ya komen aja. Saya nonton buat ditakutin. Kan ada yang pikiran ada juga kan? ya. Mereka enggak mau pusing ceritanya gimana, mereka cuma mau cerita yang berat. Aku mau setan-setanan. Iya. Aku mau jam-scarean ya. Kalau komen aja di kolom. Iya. Kasih opini kalian karena kan ini unpopular opinion-nya. Ini opini kita. Kita diskusi aja. Iya. Ini opini kita, opini kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah gitu. Oke. Ya, mungkin itu aja ya. Itu aja mungkin pembahasan di segmen baru kita ya, Unpops. Buat teman-teman yang mau request fenomena, isu atau tema buat segmen Unpops ini bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe dan like. Like, share video ini. Betul. Jangan lupa untuk nantikan video-video kita. Betul. Berikutnya. Ya jangan lupa juga buat follow sosial media, ada TikTok juga, ada Instagram juga. Buat ngikutin update-update-nya lah. Kayak gitu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.